Hola teman-teman penikmat film. Pernah nggak sih kalian nonton film horor Indonesia, terus mikir, ini penjahatnya sebenarnya jin atau manusia yang udah muak sama hidup? Nah, Corin 2 tuh kayak jawab, dua-duanya, sekaligus. Dan jujur, film ini bukan cuma horor, ini kayak tamparan sosial pakai tangan dingin jin, lengkap sama kuku-kukunya. Hari ini gue bakal ngobrol santai tapi pedes sedikit soal gimana Corin 2 jadi sequel yang surprisingly lebih solid, lebih gory, dan jauh lebih nyentil daripada film pertamanya. So, siap? Yuk kita selami dunia di mana dendam bukan cuma bangkit dari kubur, tapi punya shift malam. Oke, jadi Corin 2 ini dibuka dengan hal yang, mari kita sebut, drama keluarga kelas berat. Kita ketemu Makmur, Fedi Nuril, yang kali ini tampil beda banget. Biasanya dia tuh suami soleh, adem, woles, selalu sabar kalau istrinya tiba-tiba minta dimadu. Tapi di sini, bro, tampil kayak orang yang sudah keluar akal sehat, masuk akal gelap. Ekspresinya, aku marah, aku bersalah, tapi aku juga terjebak kontrak kerja sama Jin. Ya udahlah ya. Dan anaknya, Jaya, yang jadi korban bullying, ditampilkan dengan sangat subtil. Nggak dilebih-lebihkan, nggak drama Korea, nggak sok mellow. Trauma remaja yang ya memang kayak gitu adanya. Sunyi, numpuk, meledak di waktu salah. Yang bikin film ini makin kena adalah isu sosial yang jadi fondasi. Bullying yang ditutup-tutupi sekolah. Warga desa yang apatis tingkat dewa. Dosen-dosen moral yang cuma muncul kalau kamera nyala. Gue suka banget karena horornya tuh bukan cuma hantu lompat keluar dari lemari, tapi horor kehidupan nyata yang, ironically, lebih serem. Lalu boom, masuk babak kedua, bagian film ketika Supernatural nunjukin giginya. Jin Corin muncul lewat bisikan, bayangan, suara angin, dan sound design yang jujur kalau lo nonton di XX1 atau CGP, kursi aja bisa ikut gitar. Sinematografinya cakep. Desa gelapnya dapet. Cahayanya main teduh mencekam, mirip Pengabdi Setan, tapi lebih personal, lebih kecil skalanya, lebih nempel di kulit. Yang bikin Corin 2 menarik tuh perpaduan horor supernatural plus slasher murni. Yes, ini bukan horor-horor kerasukan dulu baru ngebatok. Ini slasher beneran. Tikam-tikaman level Halloween tapi di desa Jawa. Dan yang bikin pedes adalah konfliknya nggak hitam putih. Nggak ada orang baik vs orang jahat yang gampang dihakimi. Semua karakter punya luka, punya alasan, punya dosa. Tapi memang nggak semua sempurna. Ada beberapa bagian yang pacingnya suka kayak remaja habis minum kopi. Cepet banget. Beberapa adegan emosional terasa dipaksa banget, sampai penonton di studio mungkin mikir, bro, gua harus sedih di sini, kok feelingnya nggak masuk. Ritual si Makmur juga kadang hilang konsistensi. Awal butuh organ tubuh yang spesifik, lama-lama kok kayak bebas aja. Terkadang filmnya sendiri lupa sama aturannya. Bagian warga desa dipanggil subuh-subuh juga. Ya, kita hanya bisa bilang, sutradara punya alasan sendiri yang tidak ingin dia jelaskan. Tapi, begitu kita sampai fase balas dendam Makmur, saudara-saudara, filmnya mulai naik kelas. Gorengnya legit, tegangnya dapet, makeup mayatnya juara, acting Fedi Nuril, gua nggak bohong, ini versi Fedi paling dark, paling sadis, paling anti Ustadz Fahri yang pernah lo lihat. Dan anak-anak pelaku bullying, acting mereka natural banget sampai lo pengen bilang, lo ini acting atau emang begitu aslinya? Sayangnya, dan gue harus jujur, endingnya agak anti klimaks. Bangunan konfliknya tuh gede, tapi penyelesaiannya kayak buru-buru mau pulang. Untung ada post-credit scene yang bikin penonton, wah elah, lanjutannya bakal makin gila nih. Jadi apakah Corin 2 layak ditonton? Menurut gue, ya. Layak banget. Apalagi kalau pengen lihat horor Indonesia yang nggak cuma nakut-nakutin, tapi juga ngingetin bahwa kadang monster paling ngeri itu bukan pocong, bukan jin, bukan makhluk astral, tapi manusia yang diam-diam kita biarin saling melukai. Corin 2 ngajarin satu hal pahit. Sebelum kita sibuk takut sama setan, coba tanyain dulu, jangan-jangan kita sendiri yang bikin setan itu lahir. Dan wajib banget lo tonton di bioskop karena visual soundnya baru kerasa kalau layar gede. Kalau kalian udah nonton, drop pendapat kalian di komentar, apakah kalian tim Makmur harusnya menang total, atau endingnya woi. Bye-bye.